Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo sobat-sobat, ini kita lagi perjalanan ke Kota Tua bersama para belakang. Kita sudah memasuki area atau kawasan Kota Tua, wahai sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melaku, bertemu kembali bersama kami tim Sobat Melaku. Dan kali ini kita berada di Jakarta dan kita akan menuju destinasi wisata di Jakarta, yaitu Kota Tua. Kota Tua terletak di Jakarta Barat dan salah satu museum yang terkenal dan menjadi ikon kota Jakarta. Ini adalah Museum Fathahillah. Museum Fathahillah menjadi salah satu tempat yang menjadi saksi sejarah di zaman penjajahan Belanda. Pada awalnya gedung ini digunakan sebagai kantor Gubernur Hindia Belanda, namun kemudian gedung ini diganti menjadi Dewan Pengadilan. Sejak diubah menjadi Dewan Pengadilan inilah menjadi tempat para tahanan yang ditawan di dalam penjara. Adapun salah satu tempat yang terdapat pada museum ini adalah penjara bawah tanah. Ternyata penjara bawah tanah ini mempunyai kisah yang cukup kelam dan cukup menarik untuk kita telusuri. Penjara ini sangat kecil dan gelap, di mana terdapat dua jenis penjara, yaitu penjara pria dan wanita. Dahulu penjara ini digunakan untuk para tahanan serta tokoh masyarakat yang melawan penjajahan Belanda. Bahkan pahlawan nasional yaitu Cut Nyak Dien dan Pangeran Diponegoro pernah ditahan di dalam penjara ini. Dikisahkan bahwa penjara ini pernah menampung sampai 500 orang. Para tahanan itu dibiarkan kelaparan, disiksa dengan sadis dan hingga mati membusuk. Penjara ini masih asli dan tidak direnovasi hingga sekarang. Langsung saja kita masuk Museum Fathahillah dengan membayar registrasi sebesar Rp5.000. Sobat, sekarang kita sedang berada di area penjara wanita. Ternyata benar, penjara ini berada di bawah tanah. Ruangan ini, penjara wanita, sangat kecil dan sempit dengan ukuran hanya 6 kali 9 meter dan tinggi hanya 1 meter. Konon penjara ini dihuni oleh sekitar 40-50 orang yang ada di dalamnya, dan kadang dibiarkan begitu saja tanpa diberi makanan dan minum. Bahkan ada tahanan yang sudah meninggal sebelum adanya proses sidang. Tahanan yang sempat merasakan dinginnya penjara wanita ini adalah pahlawan nasional, yaitu Cut Nyak Dien. Gelap, sempit, dan sedikit mencekam. Ngeri. Gimana ngebayangin waktu zaman dulu ya? Selanjutnya kita akan menuju ke kamar tahanan atau tempat pengasingan Pangeran Diponegoro. Untuk mengaksesnya kita harus menaiki sebuah tangga dari kayu, dan setelah sampai di atas kita akan disuguhkan dengan pemandangan lukisan Pangeran Diponegoro ketika ditangkap oleh Belanda, hasil karya lukisan dari Raden Saleh. Ini kita berada di gedung Fathahillah. Nah, tempat ini adalah tempat kamarnya Pangeran Diponegoro waktu diasingkan. Nah, ini adalah contoh bentuk bangunan Belanda zaman dulu. Dilapisi 2 jendela dengan kayu yang sangat tebal. Nah, terus bentuk bangunannya biasanya kan itu dengan tembok-tembok yang tebal juga nih. Makanya sangat kokoh untuk bangunan Belanda. Nah, ini salah satu tempat favoritnya Pangeran Diponegoro ketika dia ingin melihat keluar. Beginilah keadaan kamar tahanan Pangeran Diponegoro. Di sana ada ranjang, meja kerja, bahkan ada sangkar burung milik Pangeran Diponegoro. Selanjutnya kita akan mengunjungi penjara bawah tanah pria. Di tempat ini ada beberapa penjara pria yang berjejer, dan di dalam penjara masih ada batu yang diikat di kaki tahanan supaya dia tidak melarikan diri. Penjara ini memiliki 2 tralis dan 1 pintu keluar masuk, dan seperti yang dikatakan tadi, masih ada batu bulat yang diikatkan kepada tahanan. Konon pahlawan nasional Cut Nyak Dien dipindahkan dari penjara wanita ke penjara pria ini. Penjara masih asli bawahnya. Double tralis dan di depan dengan temboknya sangat kokoh.
dalamnya yang sangat mencekam dan wangi.